Yuk kita start dari IHSG seperti yang ditanyain kalian semua. Ini IHSG tadi sempat turun, wow keren banget nih turunnya nih. Sampai ke 8.724. Langsung alarm gue nyala semua. Tapi ketika saya cek di sini, IHSG turun 3%-an. Itu nggak semua saham turun, yang turun cuma beberapa aja. Dan setelah dicek yang bikin rontok itu saham-sahamnya Papa PP guys, gitu ya. Jadi menurut aku ini aku kasih tahu dulu di awal biar kalian juga ada gambaran. Jadi menurut aku nggak usah terlalu takut atau terlalu stres gitu guys. Nah jadi mungkin yang kalian punya saham Papa PP ini yang kalian harus sangat berhati-hati gitu ya. Oke, mari kita lihat ya. Yang bikin turun yang pertama apa? Brand. Langsung aja saya bahas ya. Jadi malam hari ini saya ada bahas makro, tapi saya ngebahas makronya setelah ngebahas sahamnya Papa PP aja gitu. Jadi habis itu aku akan bahas saham Papa Bakri dan kawan-kawan. Brand ini dia turun 5%. Dia turun 5%, brand. Ini di breakdownnya di level 9350. Jadi Barito Renewables Energy dia sudah masuk ke MSCI Global Index ya. Jadi udah masuk ke MSCI Global Index gitu. Standar, yang ini masuk ke standar ya, standar Global Index. Jadi sebenarnya yang jadi watchlist kan yang mau masuk ya. Kalau udah masuk kok kayak ceritanya tuh udah kelar gitu loh. Jadi projectnya udah kelar mungkin. Jadi ini ada breakdown. Sebenarnya breakdownnya volumenya juga tadi nggak terlalu besar. Cuman harus tetap diwaspadai. Saham kalau udah gerakannya kayak gini harus diwaspadai. Nah, jadi pertanyaannya apa yang mesti dilakukan buat yang punya? Ya, terlepas dia bisa naik lagi atau enggaknya, saya sih ngelihat kayaknya cow aja saham kayak gini gitu. Ya, jadi mungkin ada yang berkata, oh ini masih bisa naik kok, brand ini masih bisa naik. Tadi buktinya dia mantul gitu. Tapi kita melihat pattern di sini. Patternnya itu sebenarnya udah nggak kuat sejak dia jatuh sekitar bulan Oktober. Oktober ini jatuh dalam, terus dia naik toh, naik. Nah ini rata di sini. Ini dia udah nggak kuat, nggak bisa jebolin di atas 10.325, sempat jebol sekali, terus kemudian turun lagi. Mungkin ada yang berpikir, hubungannya apa gitu ya. Jadi kalau ini mah kalau misalkan digerakin atau gimana kayak gitu, sebenarnya ini sudah merangkum semua yang terjadi di market. Ini tuh level psikologis 10.325, terlepas dari ada yang jaga atau enggak, ada bedanya atau kagak, terlepas dari berbagai macam story, cerita, sentimen dan macam-macam. Ini tuh kayak udah nggak digas di atas itu gitu loh, 10.325. Nah itu udah mentok. Jadi kalau aku jadi kalian, seandainya punya ini, mau punya modal bawah atau punya modal atas, ya aku akan berpikir untuk jual gitu loh. Kenapa? Ini yang aku lihat, ini out of topic, ini lintas instrumen, ini aku lihat di Bitcoin. Bentuknya Bitcoin waktu itu yang bikin saya keluar dan menyelamatkan portfolio saya dari kejatuhan Bitcoin itu kan saya udah bahas di webinar M-Trade Start Sabtu kemarin ya. Di webinar M-Trade Start Sabtu kemarin. Ini aku keluar di sini. Ya, jadi start dari Juni, Juli itu aku udah nyicil keluar. Nah, ini perhatiin, serupa tapi tak sama. Jadi, dia nggak bisa ngejebolin high sebelumnya. Itu tanda-tanda banget bahwa ini udah mau berakhir. Ya, rally-nya tuh udah mau berakhir, nih rally banget tapi nggak bisa jebolin. Nah, sejak dia breakdown kayak gini, aku udah bersihin semuanya. Demikian pula dengan brand. Kalau kalian ngebaca ini, nih ya kalian perhatiin ya. Ini brand. Kok brand ya. Nih ya brand ya. Dia sejak November kemarin dia nggak bisa jebol 10.375 ini. Ini angka sakral. Jadi di sini teman-teman, singkat cerita, kalau kalian punya ini, you have to be very careful, terutama yang punya modal atas. Yang punya modal atas mungkin tadi sempat ada aku hitungin lossnya ya, aku hitungin lossnya kalian
modal atas mentok itu tadi sempat rugi 20%, dan mungkin ada yang rugi 16%. Kalian caw aja guys. Ya, jadi kalau ada pantulan lagi justru dimanfaatkan untuk mengurangi posisi. Gimana nanti kalau sampai naik lagi balik ke 10.325? Ini ibarat kalian itu nyetir mobil, istilahnya tuh kayak sabuk pengamannya nggak berfungsi atau remnya agak-agak blong, terus kalian dikasih kesempatan tuh mobilnya agak-agak tiba-tiba slow down dikit. Nah, kalian mau keluar nggak gitu dari mobilnya? Jangan-jangan abis itu jalannya turun. Kalau jalan turun kan ngegas lagi kan, jadi cepat lagi kan. Nah, jadi nggak punya kesempatan untuk keluar. Nangkep ya maksud saya ya. Oke, jadi yang bikin nih HSG hari ini turun tuh saham-saham Papa PP. Mungkin eranya Papa PP udah istirahat dulu kali ya, mungkin ganti papa yang lain. Kita lihat yang berikutnya masih di saham Papa PP, dan aku harap ini memberikan pencerahan buat teman-teman semuanya. Aku sebenarnya hari ini sibuk banget guys, cuman harus selalu menyempatkan buat kalian. Apalagi tadi ada guyuran 3% kayak gitu. Oke, ini BRPT ya. Jadi di kita di M3 itu udah nggak ada lama. Dan alasannya sebenarnya very simple banget. Dengan metode super trader itu kita lihat dia sudah masuk ke stage 3 atau 4-nya itu sejak breakdown di 3670 ini. Artinya dia udah bakalan sisa-sisa doang gitu ya. Nah, ini BRPT juga sama. Dia itu udah masuk ke MSCI Global Standard ya, MSCI Global Standard Index ya. Ya, jadi ini teman-teman kalau udah masuk kayak gini kok kayaknya apa ya? Kok kayaknya jadi nggak ngegas gitu loh. Saya ngeliat saham-saham yang udah masuk MSCI jadi nggak ngegas gitu. Saya nggak tahu apakah masih punya kepengenan untuk bertahan di MSCI atau enggak kayak gitu ya. Semua tercermin di grafik gitu. Semua tercermin di metode super trader ini. Nah, kalau kelihatan dari kayak gini chartnya, patternnya itu kok kayaknya udah mungkin nggak ada ambisi atau belum ada amunisi. Saya juga nggak tahu. Atau mungkin belum gerak aja, belum gerak aja. Tapi ini masuk ke stage 4, ini adalah masa-masa kapitulasi. Kapitulasi itu ya masa-masa nggak dijagain sama the whale, nggak dijagain sama big money. Oke, nah jadi sama seperti brand tadi, cow aja guys, gitu, cow aja ya, gitu. Aku tadi ngecek di portfolioku masih ada sisa BRPT barang lama, jadi aku cow juga, gitu ya. Jadi teman-teman, apalagi kalau misalnya kamu punya di atas barang di atas di sini. Kamu mungkin saat ini rugi 37%, mungkin kurangi posisi. Jika ada pantulan-pantulan, manfaatin buat mengurangi posisi gitu ya. Jadi kurangin aja posisinya. Mau posisi turun, pas dia turun atau naik, itu kurangin dulu posisinya. Oke, nah terus perhatikan di sini. Mungkin ada yang nanya, wis gak ada ini toh, kenalan BD toh, kenalan bandar gitu. Aduh teman-teman, saya sarankan jangan mendengar seperti itu. Kenapa? Ya, yang namanya BD, ini bukan konteksnya saham Papa PP ya, semua saham ya. Konteksnya BD itu ya mau cari cuan sendiri toh, gitu ya. Jadi kita sebagai retail tuh mesti bisa melindungi diri sendiri gitu. Caranya gimana? Caranya dengan metode super trader ini tadi. Hari Sabtu sih kemarin kita udah belajar di webinar M-Trade Start ya. Oke, sekarang Petrosi, PT Petrosi Tbk. Atau Petro, teman-teman bisa lihat di sini di Igoy aku. Petro ini dia masuk ke MSCI Small Caps Index, dan sepertinya dia satu-satunya dari grup Prayogo atau grupnya Papa PP yang masih dijagain atau digas. Mungkin biar masuk ke Global Index atau gimana, saya nggak tahu juga. Nah, tapi tadi ada guyuran juga guys gitu. Ada guyuran juga. Terus mungkin ada yang bilang, guyurannya itu buat ngebikin ini kali, jualan buat pada jualan buat ini ngejaga supaya free floatnya naik gitu. Mungkin ada yang bilang gitu, ada yang nanya gitu tadi. Free float itu apa sih? Ya itu kan syarat supaya MSCI apa ya, kemarin MSCI mensyaratkan free float lebih tinggi, pakai free floatnya dari KSE supaya saham tersebut bisa masuk ke MSCI gitu. Jadi ada yang nanya apakah ini gara-gara
dari owner atau dari pemegang saham besar jualan supaya free floatnya lebih besar. Jadi jumlah saham yang dipegang oleh publik lebih besar gitu loh, bukan oleh investor. Jadi maunya tuh kayak MSCI itu maunya jumlah saham yang dipegang oleh retail atau publik lah ya, bukan investor gede tertentu. Itu gede gitu. Apakah seperti itu? Saya nggak tahu. Bisa saja, mungkin saja bisa terjadi. Nah, cuman ada bedanya. Kalau misalkan kamu lihat patternnya Petro, kamu bandingin ya sama patternnya BRPT dan Brand, itu kelihatan banget psikologinya beda, guys. Nah, kamu kalau ngelihat Brand, ini tuh Petro itu posisinya tuh Petro ya, sama-sama ya, lihat Petro dan Brand ya. Petro itu kayak Brand pas lagi di sekitar sekitar Agustus 2025 atau mungkin ya Agustus di sini gitu loh. Jadi masih ada kemungkinan dia masih bisa naik. Dia belum jadi kayak sideways terus belok ke bawah. Nah, tapi ini Brand dan BRPT, dia tuh bentuknya udah kayak sideways dan belok ke bawah gitu, yang menunjukkan bahwa tren naik atau rally-nya itu udah habis sebenarnya. Dan trennya udah slow down, bahkan semakin slow down. Nah, saya mau kasih lihat mana yang paling bearish, yang di tok-tok detail langsung ke Igoy aku, @ellenmay_official. Jadi kita balik lagi ke Petro. Saham ini belum bearish. Tadi hampir, dia nyaris ya, nyaris bearish. Nah, jika dia breakdown dari kedua garis merah ini, dia mulai ada tanda awal bearish. Tapi sore hari abis diguyur sebentar terus naik lagi kan ya, gitu. Jadi dia awal bearish gitu. Tapi kalau ya tadi sempat hampir awal bearish tapi kan nggak jadi breakdown. Nah, jadi uptrend lagi gitu. Tapi kalau ini saya mau kasih satu clue yang jelas banget. Awal bearishnya dia itu bukan di situ. Ya. Awal bearishnya dia itu terjadi di November. Nah, terus masih ada toleransi. Kemudian di sini dia sudah mulai memasuki strong bearish. Kalau 8675 dijebol ke bawah Brand, itu dia strong bearish. Terus kemudian kita lihat BRPT. BRPT ini dia awal bearishnya itu terjadi pada 17 Oktober 2025 itu awal bearish. Dan per tanggal 24 Desember itu dia sudah strong bearish. Nih aku hapusin semua gambarnya biar tersisa 2 garis aja. Ya, biar tersisa ini ya, biar tersisa biru aja ya, satu aja ya. Jadi breakdown dari 3.300, BRPT itu udah strong bearish. Oke. Sekarang kita mau lihat saham yang lainnya. TPIA. TPIA gimana? Wah, TPIA mah udah dari dulu strong bearish gitu. Jadi M-Trade udah lama nggak ada saham-saham Papa PP dan kayak Brand BRPT gitu ya, apa ya, udah lama lah kita nggak ada ini ya. Nah, perhatikan di sini, ini TPIA itu strong bearish sejak sekitaran bulan Juli Agustus ya. Nah, dia sempat mantul-mantul lagi tapi ujung-ujungnya sih breakdown juga. Nah, terus TPIA very strong bearish lagi, lebih bearish lagi sejak dia jatuh di 6925. Nah, kalau udah modelnya kayak gini sih, kalau aku ya, cow aja guys, gitu sih. Jadi masih banyak yang lain yang masih trending, yang masih menarik gitu. Kalian misalkan rugi banyak ya, sebenarnya rugi banyak tuh mesti ngecek dari total portfolio ya. Masih pakai logika kalau kalian nggak mau cut loss. Saya juga pernah loh mengalami masa-masa enggan cut loss gitu loh. Itu manusiawi sekali. Bahkan bukan hanya dulu ya. Sekarang pun kalau disuruh cut loss ya pastinya ya kita pasti sayang duit kan. Cuman perhatikan, kalau misalkan teman-teman waktu itu cut loss di sini 16%, Anda nggak akan rugi 38-39%. Dan hal kedua, kalau kalian mengurangi posisi atau
punya nggak terlalu banyak ya, jadi tradingnya tuh bukan yang all in, sebenarnya cut lossnya nggak akan terlalu berat, meskipun ya cut loss tuh nggak enak gitu, cuman logika aja, aku ajarin kalian pakai logika. Jadi misalkan BRPT dan Brand, kalau kalian nggak kurangin posisi, itu kan chartnya udah kasih kita petunjuk ya, bisa jadi loh mungkin setelah breakdown nih ya, aku kasih contoh ya. Bisa jadi Brand atau BRPT akan mantul lagi seperti Canda Asri. Nah ini kan udah breakdown, teman-teman yang tok digital lihat sini, bisa jadi dia mantul lagi kayak gini, tapi kalian nggak boleh nyesel, itu artinya ngikutin sistem. Jadi kalau kalian udah cut bertahap, ya kalian harus bersyukur gitu. Tapi kalau misal jatuhnya naik lagi gimana? Nggak apa-apa, itu namanya sistem gitu ya. Kalau nggak pakai sistem, pakai perasaan, kita nggak punya patokan gitu kan. Jadi sistemnya, sistem super trader ini kalian harus pelajarin dulu di M-Trade Academy ya. Jadi di M-Trade Academy itu ada video-video, ada kelas-kelasnya, ada yang live juga, harus ditonton, jangan cuman ngelihat rekomendasi sahamnya aja ya. Nah teman-teman perhatikan bagaimana dengan cuan. Cuan perhatikan hari ini, cuan itu dia sama seperti Brand dan BRPT, dia sudah mulai breakdown, sudah mulai awal-awal dari fase bearish, strong bearishnya. Nah jadi kalau kalian perhatikan, cuan ini dia mulai awal bearish terjadi di November ya. Jadi di November ini awal dia mulai sideways gitu ya. Nah kemudian kalau sampai dia jebol ke bawah sidewaysnya, logikanya kan gampang aja ya, belok ke bawah gitu. Logikanya tuh gambarnya kayak gini kan, dari naik kemudian dia belok ke bawah gini kan ya. Nah ini BRPT, cuan, kemudian Petro bentuknya kayak gini. Jadi ini bisa jadi ada sedikit pantulan, jika ada pantulan manfaatkan untuk mengurangi posisi. Jadi kalau aku perhatikan dari grupnya Papa PP ini yang lagi disayang-sayang itu Petro sih gitu. Cuman meskipun udah agak ketinggian, apakah waktunya beli atau enggak ya, kayaknya jangan dulu, itu udah tinggal ke hold aja gitu ya. Oke, terus sebentar ya, aku cek dulu. Sebentar ya. Itu saham cuan. Oke, terus yang potensi masuk untuk review Februari apa? Nanti saya akan bahas ya. Oke, terus kita mau lihat grup Hapsoro. Grup Hapsoro hari ini rontok juga nih, ya, Raja. Rukun Raharja. Oke, kita baca ya, gimana Raja ya. Tunggu sebentar ya guys. Oke, bentar ya. Ya, Raja, aku rasa kalian bisa membaca ini dari apa yang kita sudah bahas tentang Petro, Brand, cuan, dan kawan-kawan. Dan yes, kalian pinter, gitu. Jadi, itu baru analisis sederhananya. Kalau metode super tradernya sebenarnya kita memperhatikan price, volume, dan cycle secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau saya memperhatikan Raja ini agak beda sama Papa PP punya saham gitu. Jadi perhatikan, kita ngelihat bentuknya di Petro di sini ya, kita ngukur aja dia udah naiknya berapa persen dari level bottomnya sampai level puncaknya. Itu 269% tuh belum benar-benar bottom. Kita lihat dari bottomnya banget. Ini juga belum benar-benar bottom, tapi saya ambil retracement yang lumayan dalam ya. Dia udah naik sekitar 593%. Itu dari April 2025. Sekarang kita bandingkan ya, Raja ya, sama-sama jatuh, tapi apa sih artinya dari kejatuhannya Raja ini? Kita lihat ya, ini patternnya mirip. Saya ambil dari Juni 2025 sampai level tertingginya itu sempat ya di 474. Oke, kurang lebih ya ratusan persen sama. Oke, tapi kita mau lihat lagi bentuk chartnya kayak gimana. Terus di sini dia nggak
ngegas, jadi kita bisa juga ambil dari sini 213%. Karena di sini dia masih sideways lumayan. Nah, dia baru ngegas di sekitar bulan Oktober. Kesimpulannya sih dia belum naik setinggi Petro, dan ini susah dijelasin di live ya. Ini saya jelasin di M-Trade, di morning briefing itu saya sering banget jelasin pattern dari sideways. Nah, sideways itu kalau dia masih kayak gini, sideways panjang ya, kurus kayak gini ya, ini masih bagus. Terus kemudian ini adalah tarikan pertama, perhatikan yang di tok di YT ke Igoi aku Ellen May _official. Ini retracement pertama, ini tarikan kedua, ini retracement kedua, ini tarikan ketiga, dan ini adalah retracement ketiga. Kita bandingkan dengan Petro, teman-teman semuanya. Ini tarikan pertama di Juli 2025, tarikan kedua ya, 3, 4, ini tarikan kelima. Jadi kesimpulannya sebenarnya Raja itu baru mulai tarikan ketiga. Sedangkan Petro itu sudah tarikan kelima, bahkan sudah tarikan ke 6 gitu. Cuman maksudnya apa sih, Petro apakah masih bisa lanjut naik atau enggak? Ada kemungkinan Petro itu masih bisa naik ya, karena dia belum masuk ke MSCI. Tunggu. MSCI small cap. Ya, jadi Petro salah. Tadi saya udah bilang sendiri, dia masuk ke MSCI small cap index, ada kemungkinan masuk ke MSCI standar global gitu loh. Nah, jadi kalau yang Petro itu udah naiknya lumayan tinggi. Nah, Raja di sini, ini singkat cerita, dia belum setinggi Petro. Demikian pula dengan patternnya. Sehingga kesimpulannya Raja di sini terjadi satu retracement. Wah, turun 11% masih dibilang retracement. Volumenya gede, dimana kita harus mewaspadai itu. Cuman sekali lagi teman-teman, saham kalau merah volume gede, dilihat posisinya di mana. Apakah dia di pucuk atau dia posisi di support. Nah, kalau jatuh volume gede di pucuk, itu biasanya lebih bisa ditolerir atau lebih wajar. Kenapa? Karena itu profit taking jangka pendek. Nah, tapi kalau dia merah tebelnya di support, ini ilmu baru guys, yang saya belum pernah bahas, penting ya diperhatikan, dan besok kita akan bahas lagi di morning briefing M-Trade. Jadi kalau dia jebolnya di support, dia jatuhnya di support mau dia deket, mau dia jebol supportnya dengan merah volume gede, itu sebaiknya cow. Cuman kalau dia munculnya di pucukan kayak gini, sering kali terjadi, ini profit taking jangka pendek. Contoh di sini, ini pernah terjadi di 27 November, ini pernah terjadi di 14 Oktober, dan di banyak saham lainnya gitu. Jadi apakah koreksi dari Raja ini bisa terbilang normal? Kalau kalian strateginya jangka pendek atau swing trading, sebaiknya sih segera profit taking ya. Profit taking, misal kalian belinya udah bener di bawah sini, kalian masih punya cuan sekitar 19% atau berapa persen, itu sebaiknya profit taking. Kenapa? Karena dia bakal arahnya begini. Tunggu ya, aku cari gambar panah yang bisa zigzag. Nih. Dia bakal geraknya jadi kayak gini. Atau path yang kedua, skenario kedua, dia bisa begini. Oke. Yang ini aku kasih warnanya, ini aku kasih garis putus-putus karena less likely ya. Jadi lebih besar kemungkinannya dia turun sampai ke 6225 terus mantul, turun sampai ke 5550, itu kemungkinannya kecil. Nah, sekarang kita ukur dia jatuh dari atas sampai ke sini, itu berapa persen? 26%. Oh, berarti masuk akal. Loh, masuk akal gimana sih logikanya? Jadi seperti ini baru juga ya teman-teman ya. Jadi di M-Trade kita memperhatikan pattern retracement dari tahun 2025. Kita memperhatikan biasanya kalau dia baru ngegas pertama, terus tarikan pertama, retracement pertamanya tuh kejam banget. Dan Ratu tarikan pertama, retracement pertamanya tuh 36% dari puncaknya yang di tok-tok yang di ET mesti ke Igoi aku.
buat lihat chartnya. Kemudian dia tarikan kedua retracementnya 25%. Ini wajar. Biasanya tarikan kedua itu retracementnya nggak sedalam tarikan pertama. Mungkin ya ada teman saya bilang gini, oh ini nurunin penumpang ya, dia cari barang lagi. Bisa jadi ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi kita fokusnya pakai metode super trader tuh nggak mikirin apa yang terjadi di belakang layar, tapi kita melihat apa yang di depan kita gitu. Karena yang di belakang layar, kalau kalian ngedengerin cerita ini, itu bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Jadi kalau kalian ngikutin insider info, misalkan si terlepas dari sama apa ya, si BD ngomongi si A, terus si A ngomong-ngomong gitu ya, sama kamu di grupnya atau mungkin bareng teman-temannya kasih tahu, teman gue si BD ini ya, mungkin ya teman gue si BD ini gitu kan ya, dia bilang bisa naik loh gitu. Dan seringkali si A itu punya kepentingan. Ya jadi ya dikasih tahu dari yang punya power mungkin ya, duit gede ya bisa aja naik bener 1, 2, 3 kali bisa. Tapi ketika jualan, mosok ya bedanya mau kasih tahu gitu loh. Tapi kan exitnya ke MSCI gitu. Mungkin yang ada yang bilang, ada yang pertanyaan lucu-lucu, ada yang nanya yang beli kan asing gitu. Iya asing yang beli, tapi kalau nggak ada yang jagain lagi turun juga guys. Dan kamu nggak tahu kapan harus keluar, kamu pikir itu masih bagus gitu. Jadi apa yang di depan kita tuh pakai metode super trader kayak gini, nggak usah pusing apa kata orang. Disimpulkan yuk, rukun raharja ini bagaimana? Raja ini, raja apakah dia masih bisa naik atau enggak? Ya, jadi raja dia ada masuk small caps index. Sebentar, let me check. Raja. Oke, jadi kesimpulannya kalau aku menyimpulkan raja ini masih ada kesempatan untuk naik. Tapi jangka pendeknya dia bisa turun dulu sampai ke 63-an, kurang lebih ke area itu. Jadi jangka pendek dia bisa turun dulu, baru kemudian dia naik lagi untuk tarikan keempat. Tarikan keempatnya mungkin bentuknya nggak akan langsung smooth naik, tapi tarikan keempatnya bentuknya bisa jadi kayak Indi atau kayak Medco. Aku gambar bentuknya ya. Jadi tarikan keempatnya bisa jadi bentuknya kayak gini. Nah, kayak ADMR juga, kayak Medco, kayak Indi, begini nih. Coba ya, aku ganti warnanya biar kalian bisa kelihatan lebih jelas. Bisa ngelihat lebih jelas. Ini aku ganti warnanya hijau. Nah, kira-kira kayak gini guys. Ini aku ganti dulu, sebentar. Kok teks? Style teks, bukan teks. Oke. Oke, jadi kalian nggak usah mikirin turun karena apa. Ini aku path-nya yang tadi aku hapus, jadi supaya kalian bisa ngelihat ini. Ya, jadi lihat ini, gambarnya kira-kira kayak gini. What to do yang punya raja, yang kalian punya raja, punya di atas, kalian sebaiknya sih cow aja dulu. Cut loss dulu. Gitu. Cut loss dulu yang punya raja di atas. Nanti beli lagi pas di sini, pas udah bentuknya kayak gini. Dia retrace kemudian naik lagi gitu. Nah, kalau kalian punya di modal bawah, misal nih punya di angka 5750, baiknya hold atau enggak? Boleh hold, boleh jual, terserah. Jadi kalau mau realisasikan keuntungan boleh. Karena apa? Karena tadi kan aku bilang ya, ini skenario pertama. Retrace sampai 63. Skenario kedua dia bisa retrace sampai 55 gitu. Tapi kemungkinannya kecil. Oke, mari kita ke saham Ratu.
Dan ratu ini aku stop loss tadi. Kenapa? Oke, bentuknya kayak gini. Ratu ini agak lagging dibanding raja. Jadi kalau rajanya dikasih retracement, aku bakalan seneng banget ya. Dan nanti kalau patternnya bagus, aku mau masuk raja. Nah, perhatikan di sini. Ini ratu, dia tarikan pertama itu di Oktober. Kemudian dia ada retracement, kita ukur retracementnya. Ya. Kayak gini tuh sebenarnya juga niteni gerakannya big money atau the whale kemana gitu loh. Jadi kalau kalian nanya M-Trade gak pakai Bandarmologiyo ini, gerakan kita semua tuh ngeliatin pergerakan uang masuk keluar, akumulasi distribusi. Nah ini 38%. Kemudian dia retracement kedua 27%. Nah tapi yang terjadi, ratu tuh beda sama raja. Raja udah tarikan ketiga, ratu belum. Ratu itu sebenarnya baru mulai tarikan ketiga 7 Januari kemarin, baru awal. Tapi ternyata dia belum sempat narik, ini baru manasin mesin, belum sempat ngegas narik, dia udah breakdown. Jadi saya caw dulu, loh kenapa gitu? Bukannya kamu tahu kalau misalkan raja potensinya mau naik, nanti ratunya juga bakal naik. Iya sih, kemungkinan besar seperti itu. Cuman kita jangan asumsi. Kenapa? Kalau kita asumsi, nanti kita bakal keseret ya. Jadi misal ini ya, seandainya kalian ada beli di 6 Januari kemarin, itu kan ruginya 14% ya gitu. Resiko di market memang besar. Dulu stop loss maksimal 10%, tapi 2025 dan 2026 ini bisa lebih dalam gitu kan ya stop lossnya. Nah 14%, kalau nggak mau stop loss 14%, itu bisa bablas kayak tadi, bisa sampai 36% dan seterusnya. Yang paling bahaya dari trader sebenarnya bukan ruginya itu sendiri, tapi kehabisan modal, gak bisa muter duitnya. Kenapa tahu? Karena udah pernah merasakan ya. Oke, jadi intinya sih ratu caw dulu. Oke, terus kemudian kalau nggak mau cut loss gimana? Waduh, saya nggak bisa jawab sih. Itu pilihan pribadi. Nah, kita mau bahas saham lain nih. Aku mau cek dulu sebelum aku bahas saham-sahamku. Aku mau cek dari frequent question. Ini banyak yang nanyain saham big banks, BNI, BRI, BMRI, BCA. Terus kemudian MBMA, Indi, BRMS, Bumi, Pesap. Oke, kayaknya menarik kalau saya bahas saham Papa Bakri dulu. Karena pada penasaran kan ya, Bumi ini gimana? Bumi gimana Bumi? Oke. Ya, kalian kalau ngebaca ini, dia mirip kayak Petro dan mengartikan kayak gitu, kalian nggak salah ya. Jadi tadi aku memang sengaja biarin sebentar biar kalian bisa ngebaca, bisa lihat ini. Nah, perhatikan, Bumi ini tadi sempat memang ada tanda-tanda awal dia jadi mau bearish, mau sideways gitu ya. Nah, jadi Bumi ini dia masuk small caps ya. MSCI Indonesia Small Cap Index lagi digas supaya bisa masuk Global Standard Index gitu ya. Dan aku jujur guys, aku jujur nggak terlalu peduli sama MSCI. Kenapa saya bahas ini? Karena ditanya ya, orang-orang pada peduli banget. Jadi kita bisa trade itu, bahkan jujur saya nggak saya tidak menyarankan kalian untuk harus hafal saham MSCI apa-apa. Kalau saya kan mesti sharing ke kalian ya, educating gitu loh. Jadi tim kita juga mesti ngerti, mesti hafal. Tapi kalian nggak perlu guys. Jadi kalau kalian lihat, ini mirip-mirip kayak Petro tadi. Hampir dia sideways, jadi jebol uptrendnya jadi sideways ya. Tapi ini sebenarnya belum. Ini sesaat aja gitu. Ada yang nanya apakah ini dari the whale buang barang supaya free floatnya gede biar bisa masuk ke MSCI? Mungkin saja, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi ini dinaikin lagi di sini, di atas ini masih aman. Tapi ada kemungkinan jangka pendek. Jangka pendek tuh normal retracement dulu. Ada kemungkinan retracementnya sampai 378. Nah kalau aku melihat Bumi ini, dia retracementnya nggak akan dalam, nggak akan jauh, sekitar 374 atau 378 di sini.
gitu. Jadi mungkin 13% lagi, atau kalau dari puncak itu 21%. Wah sadis loh, masa 20% nggak jauh ya dibandingin yang 28%, 30%, iya kan? Oke. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan, ini belum kena kita punya trailing stop juga. Kalau kalian punya modal bawah ya, ini masih bisa hold. Tapi kalau kalian punya modal atas, sekitar di atas 360-an, sebaiknya mulai siap-siap profit taking guys. Kenapa? Karena retracementnya kan perkiraannya bisa sampai sekitar 360, 370-an gitu. Jadi kalian kalau nggak mau pusing kayak gini, ikut M-Trade ya, pelajari M-Trade Academy-nya supaya ngerti dasar pengambilan keputusan, kita mikirnya tuh gimana sih, dan baru lihat trading ideasnya. Yang di TokTok, yang di YT, boleh ke Igoy aku @ellenmay_official. Oke, kemudian kita mau, wah yang nonton mungkin banyak yang nyangkut di sini. Aku mau bahas saham Papa Bakri yang pastinya sebenarnya saya malam hari mau update makro, tapi kayaknya di sini banyak yang membutuhkan pertolongan. Jadi saya bahas dulu. Dewa hari ini sempat dijebolin shred gitu ya, terus naik lagi. Buat yang tadi sibuk meeting, yang tidur siang, yang jemput anak sekolah, anak udah sekolah belum? Itu mungkin kalian nggak terlalu berasa, tapi yang all in dan pakai automatic stop loss, maka dari itu teman-teman, kita di Indo Stocks dan US Stocks beda. Di US Stocks, di M-Trade US, kita saranin memang pakai automatic order karena kita bobo. Di Indo Stocks kita nggak pakai automatic order. Automatic stop loss itu cilaka kalau misalkan modelannya saham hari ini disentuh sedikit terus naik gitu. Jadi kita punya stop loss itu buat angka stop loss yang kita siapin buat jaga-jaga doang. Kadang-kadang the whale itu memang suka iseng ya, jadi bisa dikenain dikit terus naik lagi, apapun alasannya. Aku ngelihat ini belum berakhir juga. Ya, jadi ini belum berakhir juga. Cuman dia bisa retrace sampai berapa? Aku selalu ngambilnya dari puncak di sini. 18%. Ini bisa turun sampai sekitaran 700, sampai angka 700. Ya, jadi perhatiin di sini, dia bisa turun sampai 700-an dan ini normal, dan tadi ini pun 700 sudah kena loh, 695. Ini udah kena ya. Jadi dia kalau misalkan turun lagi parah-parahnya tuh sampai 615. Sehingga kesimpulannya kalian pinter kalau kalian mikir, oh berarti gue kalau punya modal di 615 ini profit taking dulu ya buat jangka pendek. Iya, mungkin sebagian lah, jangan dihabisin gitu. Nah, terus kemudian iya, terus kemudian bagaimana kalau yang punyanya modal bawah, jangka menengah, modal bawah mungkin jangka menengah, jangka panjang gitu ya, di 200-an. Nah, itu kalian boleh hold gitu. Logikanya sih kalau dia mau retrace sampai ke area beli kalian, ya itu profit taking dulu gitu. Oke, terus ya, jadi kalau Bumi tadi mau digas ke global standard, Dewa ini ada kemungkinan dia mau digas supaya bisa masuk small cap index gitu. Ya, jadi ini masih potensial. Justru kalau misalkan nanti turun sampai ke 690 atau 615 dan volumenya masih konvergen, kita bisa masuk. Teman-teman bisa masuk gitu. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham ENRG. Oke, energi. Nah, energi di sini tadi juga masih normal-normal, masih aman. Ini kurang lebih mirip kayak Dewa. Aku nggak ngomong masih aman gimana, cuman maksudnya masih ada kemungkinan dia digas lagi. Dia bakalan bisa retrace. Normal retracement itu normalnya ini kayaknya nggak jauh. Energi ini nggak jauh retracementnya. Ya, jadi kalau misalkan bablas lagi pun dia sampai ke 1385 gitu. Jadi 1385. Kayaknya nggak jauh dia retracementnya. Kayaknya nggak sampai di sini. Bisa jadi malah kemungkinan pertama ketahan di 1535 aja. Dimana tadi udah gitu ya. Nah, jadi yang potensi masuk MSCI review di 2026 itu tadi ada Petro, Dewa, ya kan? Terus Bumi bisa naik kasta.
ya. Terus kemudian Petro bisa naik kasta, terus kemudian kita lihat ADMR ini juga masih potensial. ADMR ini masih potensial dan hari ini nggak ada guyuran sama sekali, jadi aku skip ya. Kalian kan nggak stres ya, jadi ini tinggal ngehold aja. Kapan belinya? Kalau kalian nanya kapan belinya, tunggu aja ada guyuran, ada retracement gitu. Intinya simple, beli jangan pas di pucuk. Oke. Terus kemudian yang di TokTok yang di bisa ke Igoy aku _official. Aku mau bahas saham ya Indi, BRMS, Pesap. Ini banyak banget yang nanya Indi. Mari kita bahas saham Indi, Indika Energy. Ngegas lagi guys, tinggal ngehold doang. M-Trade ini punya Indi udah cuan sekitar 68%. Bakalan jadi salah satu multi bagger kita, potensi sampai 100%. Wih, langsung dihajar. Tenang ya guys ya. Tenang aja, jangan langsung dihajar guys. Nah ini dia bisa naik lagi dikit. Bentar, aku gambar path-nya. Kira-kira kayak gini. Ini bisa naik, terus kemudian baru dia akan retrace. Nih naik dikit, terus dia baru akan ada retracement. Nah retracementnya kayak gini. And it's normal gitu ya. Jadi ini sangat normal sekali. Jadi ini kalian nggak usah pusing. Kalau kalian mau profit taking buat yang trading jangka pendek nggak apa-apa, boleh. Silakan profit taking buat yang trading jangka pendek gitu. Cuman kalau kalian mau udah punya modal di bawah kayak M-Trade ini modalnya di bawah 2070, itu kalian mau ngehold nggak masalah gitu ya. Aku gambar sekali lagi path-nya. Dia kayak gini, dia naik terus dia bisa retrace-nya kayaknya nggak akan dalam ya. Terus kemudian dia bisa naik lagi kayak gini. Kayak gini. Oke. Ya nggak serapi ini ya, ini meletot dikit, belokin sana dikit. Oke ya, ngerti ya teman-teman semuanya ya, nggak usah pusing. Mau beli boleh nggak, tunggu turun. Congrats M-Traders, happy cuan. Buat kalian yang di TokTok dan yang di YT, ke Igoy aku _official. Kita lihat saham Pesap yuk. Pesap dan mas-masan gimana kabarnya? Ini kan lagi heboh banget ya di luar sana. Udah mulai geopolitik semakin memanas, perang-perang terus, Trumpnya udah mulai tantrum terus. Habisnya aku bahas makro. Jadi ini Pesap dia lagi sideways banget. Kalau saham mas-masan itu aku lagi suka di ini BRMS ya. Bumi Resources Minerals. Perhatikan di sini, dia sebenarnya masih bisa naik, cuman naiknya nggak akan kencang ya, dia nggak akan kencang. Dia lagi beberapa kali ketahan di 1295, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau beli gimana? Ada dua pilihan. Kamu mau beli pas dia breakout 1295 itu buat trading jangka pendek aja. Tapi kalau mau ngehold buat jangka menengah panjang, ya ini kamu bisa bisa tunggu di 1080-an. Kenapa dia nggak akan kenceng ya? Dia naiknya nggak akan kenceng. Dia udah masuk MSCI Global Standard Index, udah masuk situ guys, gitu. Jadi ya, I think the party is over maybe, tapi belum sampai over gimana buat dia mempertahankan di situ ya. Jadi masih mau dipertahankan. Cuman kayaknya duitnya bakalan lebih ngegeber ini deh, Bumi sama Dewa gitu, buat dia bisa naik kasta di MSCI. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham MBMA yang banyak ditanyain juga ya. Mari kita lihat saham MBMA. Oke, MBMA ini normal retracement, very normal retracement, dan dia bisa berpotensi mantul lagi. Bentuknya bakalan kayak gini. Nah, dia bisa mantul lagi guys, bisa kayak gini guys, bisa mantul lagi kayak gini. Ya, ini MBMA. Ya, perhatikan di sini ya. Nah, ini aku bilang, yang tadi aku bilang, teman-teman yang di TokTok di YT, aku tadi bilang kan, oh ini contoh di sini, dia jatuh dengan volume transaksi gede di atas, itu normal. Kenapa? Ini profit taking di atas. Ya, beda halnya kalau misalkan dekat support jatuh dengan volume transaksi gede, itu nggak bagus gitu. Jadi MBMA masih oke, masih normal aja. Terus kemudian MDKA hari ini malah jebol ke atas, malah breakout
Jadi bagus dong ya. Jadi kita tinggal ngehold aja. Di M-Trade juga udah cuan. Bentar, aku tarik ini. M-Trade tuh udah cuan sekitar 26% dan per hari ini patternnya masih cakep banget. Jadi kita masih ngehold, cuman kalau kalian mau beli, tunggu dia retrace 2600-an atau 2700-an selama patternnya masih bagus. Dan breakoutnya hari ini tuh sebenarnya cakep banget. Dia breakout dari 2700. 2700 nih menurut aku dia batas yang sangat sakral sekali. Sakral banget gitu. Ya, jadi 27 terus 29, masih ada satu lagi 29 30-an. Ya, jadi hold yang punya MDKA dan M-Trade udah punya modal bawah. Congrats M-Traders. Kemarin kita lihat HRTA dari mas-masan, sekali lagi malah breakout mas-masannya. Jadi kita masih hold juga dan ini udah ketinggian kalau kalian masuk. Jadi mungkin tadi MDKA tadi mungkin masih lebih reasonable, naiknya belum sampai gas gitu, nggak sampai gas gitu. Nah ini perhatikan HRTA itu naik 45% guys. M-Trade udah cuan 45%an, jadi kita tinggal ngehold aja dan besok masih bisa naik lagi. Bukan berarti saya saranin kamu untuk beli, karena sekali lagi kita nggak pernah beli tuh di pucukan atas. Loh tapi ini kamu belinya M-Trade, bukan saya ya. M-Trade belinya di breakout nih 22 Desember, itu kan beli di atas juga. Enggak, yang saya maksud atas tuh melihat pattern sideways dan di atasnya kayak gimana gitu loh, patternnya gimana. Kalau dia di bentuknya udah kayak tiang, kita nggak mau. Ini kayaknya pada penasaran sama saham PP doang deh, hahaha, banyak yang penasaran sama PP. Oke, saham lain ya yang masih bisa naik itu ada APLN. Ini gokil banget, M-Trade beli saham APLN, review buy ya, ada di review buy saham APLN, perhatikan. Mari kita lihat APLN. View-nya gimana? Jangka menengah cuan 55-62% guys. Waduh, nggak dapat APLN, join M-Trade guys. Besok masih bisa naik nggak sih? Wah, kalau kayak gini sih patternnya aku nggak nebak hari per hari, tapi kemungkinan masih bisa gitu. Jadi perhatikan di sini, ini APLN, dia masih bisa naik hari ketiga, tapi ini udah nggak disaranin beli. Dan kalau naik hari ketiga, ini sifatnya udah sisa-sisa aja, bentuknya bakalan kayak gini. Ini aku gambar ya path-nya ya, ini bakalan bisa naik, tapi habis itu dia bakalan ya kayak gini, bakalan retrace dulu gitu. Jadi ya wes, jangan kejar di atas. Wis loh, tapi kalau misalkan nggak retrace, dia ngegas terus ke atas gimana? Ya rezekinya M-Traders yang dapat di bawah. Kita ini sama sekali nggak ada info-info perbandaran apa, ya. Nggak pakai broker summary, nggak pakai. Kalau bid over kadang-kadang kita lihat, tapi itu lalapannya kalau makan nasi goreng gitu loh. Nggak pakai broker summary, nggak pakai ini. Karena sebenarnya semua itu sudah tercermin di chart guys. Dan itu dibahas di webinar M-Trade Start Sabtu kemarin. Yang mau lagi, kita adain lagi 25 Januari. How super trader win consistently in every market. Jam 10 pagi, hari Minggu kali ini guys. Kali ini hari Minggu, kita kasih kesempatan buat yang biasanya hari Sabtu nggak bisa ikut. Jamnya nanti kita cek ya, apakah jam 10 atau jam berapa. Pokoknya yang gereja pagi ke gereja sore mungkin ya gitu. Jadi kalian daftar aja, DM saya EMTRADESTART. Oke? Semakin awal kalian masuk semakin bagus. Dan mohon maaf banget kalau yang mau join M-Trade sampai nggak kejawab WA-nya di hari Sabtu kemarin. Aku kasih promo lagi hari ini ya. Hari ini aku kasih promo lagi ya. Tapi maksimal sampai jam 12 malam aja. Pakai aja kode EMT57. Oke. Ya, terus sekarang kita mau bahas saham Doit. Nah, ini guys. Ini yang baru awal-awal tarikan pertama. Aku suka saham tarikan pertama awal. Gitu ya. Jadi, teman-teman kalau belum masuk di sini,
Ya kalau M traders kita kasih tahu pas ada retracement atau gimana, tapi ini bisa di watch teman-teman. Ini tarikan pertama gitu. Wah tapi emang duitnya kesini ya, duit market kesini. Aku dikasih stiker kumis, ya ampun. Di tok ya ampun, isengnya kamu. Ya ini jadi ini breakout kayak gini, ini masih normal dan ini baru tarikan pertama ya, tarikan pertama. Oh kalau tarikan pertama biasa retracementnya lumayan dalam, pinter gitu. Ya jadi makanya stop lossnya kita juga kasih agak jauh di sini. Ada kemungkinan dia retrace sampai 322 ya. Jadi ada kemungkinan retrace sampai di sini 324, 322, 324 and that's normal. Jadi kalau misalkan ada turun di sini, bagusnya sih sampai 344 doang. Tapi kalau sampai di sini ya ini masih oke ya. Oke, terus kita mau ke saham sapi gila, Medco. Bercanda guys, bercandaan ibu-ibu, bapak-bapak. Aku lapar banget guys. Tadi aku bobo sore, terus aku belum makan seperti biasa. Medco, M-Trade belinya pas dia pertama kali dia keluar dari downtrend ya. Jadi di 24 November dan kita cuan, kita masih posisi nge-hold Medco buat yang jangka menengah. Jangka pendek kita udah masuk ke putaran kedua. Jadi udah profit taking dan kita udah putaran kedua udah masuk lagi. Tapi jangka menengah ini 14 sampai 21%. Saat ini jangan sampai hilang barang yang punya barang-barang M-Trade. Ya, jadi ini gambarnya bakalan kayak gini. Bukannya Venezuela ini ya? Kalau dikendaliin sama Trump, produksi minyak jadi makin banyak, harga bisa turun ya. Yaitu ribut-ribut di Iran bisa mengganggu pasokan minyak juga. Jadi banyak yang khawatir. Dan kayak gini patternnya. Bisa begini nih. Ya, jadi sideways dulu. Aku gambarnya aku lanjutin lagi ya. Nah, ini kalau udah begini. Cuman kalau yang kedua, gambar aku yang aku kasih warna oranye ini tunggu confirmation dulu ya. Jadi ini sebenarnya aku agak ngelanggar aku punya prinsip sendiri, menebak-nebak ke depan. Ini sebenarnya nggak boleh. Cuman biar kalian ada gambaran aja, nggak berpikir bahwa dia akan langsung ngegas sampai ke atas gitu loh. Bisa nggak sih dia begini retrace ke bawah dulu baru kemudian dia naik? Oh bisa juga. Itu skenario keduanya, bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada retracement tuh area bagus sih buat masuk. Jadi kalian join M-Trade aja. Malam hari ini aku kasih kode promo EMT57. Caranya just DM aku, ketik EMT57 dan nanti akan di follow up oleh tim aku di DM aku gitu ya. Oke. Oke, terus kemudian aku mau bahas, aku malam hari ini lapar, tapi kalian kayaknya lagi berapi-api yang nonton sampai goceng lebih gitu ya. Beberapa cuma mau tahu saham PP doang. Tapi aku lapar tapi aku senang banget ya. Aku juga lagi semangat banget. Sekarang kita lihat BKSL guys. Sektor properti tadi baru kebahas APLN 1. Properti ini udah mulai aktif, udah mulai ini ya. Jadi kita ada beberapa Nah, BKSL kita sempat cut tuh, sempat jauh. Pas dia turun di sini. Nah, ini turun, ini udah bukan di pucuk lagi, dia jatuh 11 Desember volume gede, jadi kita caw dulu. Terus kemudian kita masuk lagi, ya nggak apa-apa, udah caw, terus kita masuk lagi di sini ya. Dan ini buat trading jangka pendek sekitar 184, sekitar 190-an, siap profit taking. Terus aku nggak pernah target sebenarnya, jadi itu cuman kayak buat lampu kuning aja. Terus kemudian properti yang lain kalian juga mesti cermatin. Nah kalau Alam Sutra ini agak-agak volatile ya, jadi dia nggak bisa gasnya tuh tinggi banget gitu. Si Alsut ini dia gerakannya modelannya kayak zigzagnya tuh ini ya, habis naik turun. Nah ini sebenarnya lebih cocok buat swing trading. Kalau swing trading ini udah masuk berkali-kali, udah tektok berkali-kali. Tapi kita juga ada di jangka menengah. Kenapa? Karena kita ngelihat ini awal dari sektor properti mulai gerak. Jadi ada rotasi sektoral, sentimen positif dari pemerintah, PPN ditanggung pemerintah untuk properti di bawah 2M.
Jadi itu sangat bagus ya buat berbagai macam sektor properti, semua jadi kena anginnya gitu. Meskipun produk mereka ada yang 2M tuh dikit atau mungkin banyakan yang di atas 2M gitu. Nah, what to do dengan Asri sih, tunggu di 169 170-an kalau masuk. Sedangkan kalau kalian cuan ya di sekitaran 190-an bungkus gitu ya. Jadi ini mesti harus, yang satu ini mesti pasang automatic order buat profit takingnya. Oke, terus kemudian aku mau bahas sentimen dari global. Tadi belum kebahas karena pada penasaran dengan sahamnya masing-masing. Aku mau bahas Iran dan Amerika gitu loh. Jadi recap apa yang dilakukan Trump, sepak terjamnya Trump dalam seminggu terakhir gitu. Jadi di Iran ini protes anti pemerintahnya udah lebih dari 13 hari. Dan kalau di berita-berita, terutama portal-portal media dari Amerika, itu kayak heboh banget ya. Tapi ada satu komen yang masuk ke Instagram aku, itu bilang bahwa kenyataannya di sana nggak seheboh itu loh, ini kayaknya tuh propaganda atau gimana dari Trump gitu ya, supaya jadi heboh, supaya dia bisa bertindak gitu loh. Jadi bisa jadi hero-nya kayak di Venezuela kayak gitu. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi ada bayangan pergantian rezim seperti yang terjadi di Venezuela gitu, dan itu membuat kekhawatiran akan pasokan minyak global jadi sangat terpengaruh sekali. Karena beda dengan Venezuela, kalau Iran itu dia sangat berkontribusi terhadap pasokan minyak global, produksinya tuh gede gitu. Nah, jadi krisis domestik di Amerika itu bisa berubah jadi isu global. Sebenarnya problemnya Amerika ini gara-gara ke China sih, dibatasin rare earth dan sebagainya. Dan jadi Amerika mencari alternatif ke negara-negara lain gitu loh. Dan Amerika juga melakukan serangan ke ISIS di Suriah. Terus kemudian dunia makin terbelah, jadi kapal perang China, Rusia, dan Iran itu lagi sibuk latihan angkatan laut Will for Peace 2026 di perairan Afrika Selatan, dan kalian mesti tahu ini. Tapi kalau kalian nggak ngerti tahu ini, kalian ngerti metode super trader aja, oke. Perkiraan aku kalau memang masih seperti ini terus 2026 ini adalah tahunnya saham energi. Dan kalian mesti perhatiin saham-saham energi yang belum naik. Besok di M-Trade kita akan bahas saham-saham energi apa yang baru masih di stage 1 dan potensial naik ya. Ada beberapa memang dari sektor batu bara, tapi kita akan lihat besok ya gimana gitu loh. Jadi teman-teman, ujung-ujungnya kita mesti ngelihat harga komoditas, dan komoditasnya bukan cuma minyak, bukan cuma emas, tapi kita mesti ngelihat komoditas nikel. Kenapa? Karena kebutuhan untuk sektor teknologi, AI, dan segala macam itu sangat diperhatikan sekali. Yuk kita intip dulu beberapa saham dari metals, beberapa saham metals ya yang lagi slow, melo-melo. Itu ada saham TINS. TINS ini juga aku sempat dengar ya, ada ambisi untuk masuk ke MSCI, tapi waktu itu gagal karena dia sempat masuk FCA dan ada suspensi gitu lebih dari sehari. Jadi aku melihat TINS ini masih potensial sebenarnya, antara breakout atau retracement. M-Trade waktu itu pernah ada TINS dari Juli, itu dia cuan sampai 200% dan kita berencana untuk masuk lagi. Kita sih kepengennya masuknya di dekat 3.000, di dekat 3.000 sampai 3.100 gitu ya. Jadi kalau ada retracement sampai ke area tersebut, kita akan perhatiin banget gitu. Kenapa? Itu adalah bottom sideways-nya gitu. Jadi kalau dia mantul lagi, dia naik lagi, dia ada tarikan lagi, itu dapat best price. Oke, terus kalau nggak dikasih breakout pun ya udah, kita juga mau. Oke, terus kepala The Fed Jerome Powell itu mengatakan pada hari Minggu di tanggal 11 bahwa Departemen Kehakiman Amerika itu mengancam akan mendakwa dirinya gitu. Mendakwa Powell atas kesaksiannya di Kongres pada Juni 2025 terkait proyek renovasi gedung The Fed. Ini juga menimbulkan satu ketidakpastian di market. Tapi Powell itu kan dia cuma sampai bulan Mei aja nanti. Kalau nggak salah pertengahan tahun tuh dia menjabat sampai Mei aja. Jadi nggak terlalu signifikan. Lebih signifikan itu ya mungkin signifikan juga sih. Cuman lebih signifikan sebenarnya sekarang kondisi geopolitik yang ada perang sana sini gitu kan ya. Oke, terus rilis penjualan retail juga udah muncul, tapi kebanyakan saham yang aku bahas nanti kalian bingung.
Oke, terus aku mau bahas saham properti. Aku mau bahas saham properti. Dan Yudo, anaknya Pak Purbaya ada bahas Pewon ya. Langsung auto reject atas. Kabarnya Pewon bakalan jadi the next funny. Bener nggak sih? Oke, aku kasih tahu sesuatu buat kalian. Penting banget. Kalau ada kayak gitu kalian jangan hajar guys. Biarin aja dulu. Jadi belinya kalau pas turun aja di bawah 380. Kalau bisa dia turun ke 354 itu lebih bagus. M-Trade itu udah nyicil saham-saham properti yang lain tuh kita udah nyicilin gitu. Jadi memang Pewon ini juga udah masuk radar kita. Tapi kita mau beli dia malah kegas kayak gini ya. Kita nggak mau masuk. Ini dia sementara banget naiknya. Jadi biarin ada retracement dulu gitu. Oke, apakah bakalan jadi the next funny? Amin. Cuman kita nggak main berita. Kalau main yang kayak gituan bisa jadi benar, bisa jadi kena tipu. Cuman yang jelas sektor properti semuanya ini lagi manasin mesin gitu. Demikian pula dengan saham BSDE dan ASRI yang tadi aku udah bahas. MNC aku belum bahas, mungkin di sini pemainnya nggak begitu banyak. M-Trade Cuan BMTR lumayan banget ya. Apakah grup MNC juga akan berambisi masuk ke MSCI atau enggak? Ya nanti mesti kita lihat lagi ya. Dan aku jujur nggak terlalu peduli kayak gituan. Ini dia baru bangun tidur, baru tarikan pertama, dan M-Trade dapat di bottom sebelum dia rally tarikan pertama. Jadi kalau kalian kepengen saham ini barangkali ada retracement sampai ke 159, itu akan lebih aman daripada kalian hajar di atas. Jadi M-Trade udah dapat di bawah ya. Terus udah cuan sekitar 24% bahkan lebih. Oke, terus kemudian kepik MNCN dan MSIN kita bahas besok ya. Dan hari ini kayaknya live aku panjang banget, udah sampai jam 9.14. Aku kasih kode promo buat kalian yang mau join M-Trade, dan mohon maaf kalau ada WA yang kemarin belum terjawab. DM aku aja EMT57 gitu ya. Tapi ini perpanjangan promo hanya sampai malam hari ini aja guys gitu. Jadi saran aku juga kalian kalau masuk ke M-Trade tanpa melalui webinar M-Trade Start, nanti kalau ada webinar lagi kalian wajib nonton. Tolong banget jangan disepelein karena itu fondasi awal dan dasar membangun sistemnya. Beda sama live dan morning briefing. Jangan kalian pikir aku join morning briefing aja lah, aku join live-nya aja lah, aku ngikutin rekomendasi di menu stock pick aja atau trading ideas. Dasar sistemnya kalian harus ngerti, bangun dari nol di webinar M3 Start. Sedangkan kalian kalau mau ngelanjutinnya di M-Trade Academy. Webinar M3 Start adalah kelas gratis 2 jam pada hari Minggu tanggal 25 Januari jam 10 pagi. Sesekali kita bikin hari Minggu biar yang kerja hari Sabtu bisa ikutan. Ketik EMTRADESTART ya. Jadi kalau kalian hari ini ketik EMT57 itu buat langsung ikut yang setahunnya, buat langsung ikut akademinya. Jika kalian ngelompatin nggak lewat webinar M3 Start, kalian langsung ke EMT57. Itu nanti tanggal 25 Januari kalian harus tetap ikut nonton. Pesan saya itu ya, supaya fondasinya kalian ngerti gitu ya. Semoga bisa dipahami. Selamat malam semuanya, saya Ellen May, salam profit. Lapar banget guys, aku mau makan penyetan. Udah dibeliin anakku. See you yang di M-Trade, see you tomorrow di morning briefing M-Trade, dan kita akan bahas saham-saham energi yang masih di stage 1. Kita udah punya di M-Trade, tapi kita mau menegaskan aja. Oke ya, dadah. Jangan lupa follow IG-nya M-Trade_ID, mtrade.us, Cryptofolio ID, dan apa ya, Beyond Money ID. Bye. Sorry ya, komen gak kebaca di Igo ini soalnya ketutup orang follow-follow. Thanks.